teman-teman, lihatlah kupu-kupu itu. Apakah kalian mengetahui apa yang dilakukan hewan tersebut? Nah, kupu-kupu itu sedang mencari hektar pada bunga. Selain itu, apa ya kira-kira yang dilakukan kupu-kupu itu? Nah, kupu-kupu tersebut sedang membantu bunga melakukan penyerbukan. Penyerbukan merupakan bagian dari perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, dapat mengidentifikasi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Terus yang kedua, dapat mengidentifikasi cara terjadinya penyerbukan. Dan yang terakhir, dapat mengaitkan hubungan makhluk hidup dan komponen abiotik dalam membantu perkembangbiakan tumbuhan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, tahukah kalian apa itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Dan apa kalian mengetahui apa itu penyerbukan? Untuk mengetahui jawabannya, yuk simak video ini sampai habis. Nah teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan dulu nih apa itu perkembangbiakan generatif. Jadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif merupakan proses perkembangbiakan melalui proses perkawinan. Pada tanaman berbiji, bunga merupakan alat perkembangbiakannya. Membahas mengenai bunga, teman-teman harus tahu dulu nih bagian-bagian bunga. Nah, yang pertama ada kepala putik. Kepala putik merupakan alat kelamin betina. Nah, sedangkan yang kedua itu tangkai putik. Sama halnya dengan kepala putik, tangkai putik merupakan alat kelamin dari betina. Nah, terus yang ketiga ada kepala sari dan serbuk sari yang merupakan alat kelamin jantan. Yang keempat ada tangkai sari yang merupakan bagian dari kelamin jantan juga. Terus yang kelima ada mahkota bunga yang merupakan bagian perhiasan bunga yang berwarna-warni. Terus yang keenam ada bakal biji. Bakal biji ini akan berkembang menjadi biji setelah dibuahi. Terus yang ketujuh ada dasar bunga. Dan yang kedelapan ada kelopak bunga. Dan yang terakhir ada tangkai bunga. Nah teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai penyerbukan. Untuk itu kalian bisa menyimak ilustrasi berikut ini. Lihatlah lebah tersebut membawa serbuk sari dari bunga satunya lalu hinggap ke bunga yang lainnya sehingga terjadi proses penyerbukan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jika diikuti dengan terjadinya pembuahan, maka bakal biji atau bakal buah akan tumbuh menjadi biji maupun buah. Nah teman-teman, penyerbukan terjadi melalui berbagai cara. Berdasarkan asal serbuk sarinya, ada 4 cara penyerbukannya. Adapun 4 cara tersebut ialah sebagai berikut. 1. Penyerbukan sendiri yang terjadi jika serbuk sarinya berasal dari bunga itu sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga terjadi jika serbuk sari berasal dari bunga lain, tetapi masih dalam satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari berasal dari pohon lain yang sejenis. Dan yang keempat, penyerbukan bastar. Penyerbukan ini terjadi jika serbuk sari jatuh ke kepala putik bunga lain yang varian atasnya berbeda. Nah teman-teman, itu dia penjelasan penyerbukan yang dilihat dari asal serbuk sarinya. Sekarang kita akan membahas mengenai penyerbukan melalui bantuan angin, hewan, dan manusia. Yang pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ketika angin berhembus dan melewati benang sari, maka serbuk sarinya akan terhempas dan terjatuh ke putik. Serbuk sari yang terjatuh akan masuk ke sel telur dan beberapa waktu ke depan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buah padi. Nah, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan air. Pada penyerbukan dengan bantuan air terjadi pada tumbuhan yang hidup di air. Penyerbukan dapat terjadi melalui hujan atau cipratan air. Ketika ada air yang mengenai benang sari, maka terjadilah penyerbukan.
Serbuk sari akan masuk ke putik hingga ke dahan buah. Setelah itu, kelopak bunga dan putik akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Nah, sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan serangga. Penyerbukan dengan bantuan serangga contohnya ialah lebah. Lebah biasa mencari madu pada bunga. Mereka mencari madu tidak hanya pada satu bunga saja. Saat mengambil madu, serbuk sari yang terbawa padanya dapat menempel pada kepala putik bunga lainnya. Sehingga serbuk sari akan menyerap ke dalam lalu bertemu dengan bakal buah yang akhirnya akan berubah menjadi biji. Setelah itu mahkota dan benang sari akan rontok dan tumbuhlah buahnya. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan burung. Berbagai jenis burung dapat membantu penyerbukan. Dengan paruhnya yang panjang, burung akan menghisap madu. Saat burung mencari-cari madu, maka serbuk sari akan berhambur. Dan ada serbuk sari yang akan turun ke putik sehingga terjadilah penyerbukan. Sekarang kita akan melihat penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Kelelawar juga dapat membantu penyerbukan, terutama untuk pohon-pohon yang bunganya mekar pada sore atau malam hari. Sama seperti hewan lainnya, kelelawar akan memakan nektar yang ada pada bunga. Ketika kelelawar mencari dan menggerogoti nektar, maka serbuk sarinya akan berhamburan dan mengenai putik sehingga terjadilah proses penyerbukan. Yang terakhir adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Manusia membantu penyerbukan karena tidak adanya perantara yang membantu penyerbukan. Contoh tumbuhan yang dibantu manusia dalam penyerbukannya adalah vanili dan salak. Nah teman-teman, itulah dia penjelasan mengenai perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.